Pengen punya Palisade tapi uangnya nggak cukup? Beli ini aja, Hyundai Stargazer Cartense. Jadi banyak banget kemarin ya. Pada saat gue sempat posting di TikTok itu adalah Hyundai Stargazer ini tuh mirip dengan, banyak yang komen ya, mirip dengan Palisade. Jadi kayak sekarang nih family desainnya memang bentuknya kayak gini. Dan kenapa memakai nama Cartense? Jadi Cartense itu adalah nama puncak tertinggi di Indonesia. Dan memang sesuai slogannya adalah dibuat di Indonesia. Jadi itu sudah disediakan dengan jalan di Indonesia. Jadi tampilannya yang terbaru seperti ini, grillnya. Mungkin selera itu susah ya. Dan sudah lebih dengan Smart Sense. Mobil ini dijual mulai dari 269 tren manual, paling mahal 353 tapi varian Captain Seat. Kalau non Captain Seat sekitar 350. Jadi sekarang beda Captain Seat sama non sekitar 3 jutaan. Nah, kamera 360 belum ada di sini, baru ada di Cartense yang X atau Stargazer X-nya. Sekarang memakai nama Cartense X. Perlampuan sudah LED semua, sensor-sensor, dan pada saat kita pencet unlock, selama tuas lampunya dibikin auto, dia lampunya nyala. Slow banget. Lampunya LED guys. LED, tapi jujur gue lebih suka yang lama loh. Kenapa? Lampunya tuh nyambung dari kiri ke kanan gitu loh. Ya itu soal selera, tapi mungkin ini sudah mengikuti selera market di Indonesia. Kalau kita ngomongin mesinnya masih sama, 1500 cc, transmisi IVT, tenaganya sekitar 115 PS, torsinya sekitar 144 Nm. Belum ada pegas-pegas hidrolik, ya menurut gua nggak terlalu penting lah ya. Wajar lah, sekelasnya juga belum ada. Sudah dapat peredam, air intake-nya cukup tinggi teman-teman. Tuh, cukup tinggi. Jadi kenapa disebutnya adalah sesuai dengan jalan di Indonesia. Jalan Indonesia apa? Sering banjir, banyak lubang dan segala macam. Ini dibikin lebih tinggi. Dan berkat transmisi IVT-nya yang ngejaga RPM selalu rendah, itu akibatnya apa? BBM-nya tuh jadinya lebih irit. Dan mesin yang sama ini dipakai juga sama kereta. Halo Bapak dan Ibu semuanya, perkenalkan saya Vindra Sales Consultant dari Hyundai Bintaro. Hyundai Bintaro yang beralamat di Jalan CBD Emerald Boulevard yang bertepatan di samping dengan Rumah Sakit Pondok Indah di Bintaro Jaya. Mobil di samping Vindra ini Hyundai Stargazer Cartense Prime dengan OTR 353.900 bisa Bapak dan Ibu miliki dengan DP mulai dari 10% aja. Mobil di samping Vindra ini Hyundai Creta Prime bisa Bapak dan Ibu miliki dengan DP ringan secukup 10% aja dan tenor sampai 8 tahun untuk angsuran yang ringan. Mobil di samping Vindra ini Hyundai All New Santa Fe bisa Bapak dan Ibu miliki dengan DP mulai dari 10% dan tenor sampai 8 tahun. Di Hyundai Bintaro ada banyak promo yang menarik, yaitu promo bunga 0% selama 1 tahun, DP ringan 15%, opsi pembayaran syariah, opsi balloon payment, banyak berbagai macam promo yang sayang banget untuk Bapak dan Ibu lewati. Bagi Bapak dan Ibu yang ada rencana untuk melihat mobil Hyundai barunya, test drive mobil Hyundai-nya atau trade-in mobil lama ke mobil barunya, bisa langsung datang aja ke Hyundai Bintaro atau menghubungi Vindra di nomor 081 333 999 141. Ditunggu kedatangannya ya. Kalau dari depan memang sudah berubah banget, tapi kalau dari samping kelihatan masih DNA Stargazer-nya masih ada kok gitu. Dan profilnya itu 205 50 ring 17, cakram depan, belakang, rem ABS, ABD, TPMS juga ada. Panjangnya sekitar 4575, wheelbase-nya masih tetap panjang 2780 sehingga apa kalian duduk juga bakalan lebih nyaman. Terus dia dilengkapi dengan elektrik yang pada saat kita lock, di spinnya langsung otomatis ngelipat, pada saat kita unlock dia akan ngebuka gitu. Ada roof rail, tapi ini roof rail biasanya untuk aksesoris doang. Tangki BBM letaknya sebelah kiri, itu bisa muat sekitar 45 liter. Nggak bisa dibuka di sini, harus buka dari belakang ya. Terus tampilan tampuk belakangnya, nah ini gue suka banget nih. Ini suka banget nih, jadi kelihatan makin mewah ya. Jadi kalau yang lama itu kan kayak pesawat apa ya, Star Trooper ya. Jadi kayak pesawat di luar angkasa apa Star Wars ya. Ini menurut gue lebih makin ganteng. Stargazer ada emblem Hyundai, emblem Cartense, sensor parkir, dan dia juga punya fitur
namanya rear cross traffic alert. Jadi kalau pas mundur ada mobil motor yang lewat, dia akan ngeremin sendiri. Andalan Sakpin, cuma sayangnya belum dilengkapi dengan defogger. Saya mau kasih lihat pada saat pencet unlock dari sini, ini ngelock ya. Terus kita buka dari sini juga bisa, asal kita pegang kunci kan. Ini kan kebuka teman-teman. Tuh, bagasinya kan enak nih ya. Tuh, ada tempat penyimpanan tertutup. Ini baris ketiga juga bisa dilipat rata kayak gini. Ya, kalian misalkan mau rebahan, mau goler-goler, mau nongkrong segala macam, ini bisa banget. Tapi nggak perlu khawatir, ada orang menyelinap ke 4 pintu lainnya. Ini menurut gue salah satu fitur cerdas gitu loh. Dia ngerti banget pada saat kita istirahat di rest area, itu kita pengen santai, nggak perlu was-was ada orang menyelinap ke 4 pintu lainnya. Dan kelihatan ya, lega banget ya. Dan pada saat ditutup, teman-teman perhatiin, lampunya dia akan otomatis nyala. Itu artinya dia sudah langsung kunci. Wih, pas masuk sini, gue langsung suka sama apa? Ini bukan Stargazer yang lama lagi. Yang lama kan sering dikomplain tuh, dashboardnya itu apa menghalangi pandangan segala macam. Ganteng banget sekarang. Ini sudah mirip sama apa? Palisade, Dedit. Jadi nggak salah dong, tadi gue bilang mirip Palisade, ini Palisade banget. Jadi head unitnya nyambung dengan meter cluster. Wih, keren banget, ini udah ala mobil listrik. Terus kalau misalnya ada yang komen, Mas kok jadi fabric dan segala macam, tapi ini makin mewah loh. Ya kan, ini makin mewah tuh. Ya kan, di sini juga tuh. Jadi makin mewah loh. Ambience light-nya masih ada, jarak kepalanya juga masih tinggi. Ini tempat duduk paling belakang. Terus ini paling agak depan. Udah kayak gini ya. Berkat One Curve Design itu ngebikin apa? Kabin, jarak kepala, ruang kaki tuh jadi cukup lega banget. Gue makin suka. Kalau kalian gimana? Lebih suka yang lama atau yang model baru nih? Mas bosan mas lagunya itu aja, masih mending ya. Masih mending gue kasih test speaker. Kenapa? Karena itu sebenarnya yang teman-teman butuhin. Ini gue taruh di luar dulu biar teman-teman tahu ini pinggir jalan. Terus gue taruh di sini tengah-tengah. Kita dengerin musiknya. Tuh, kalau misalkan kalian mau ngomong tinggal pencet mute aja. Ini maksud gua bener-bener mobil ini tuh sangat memikirkan desainnya dari awal. Kayak sedikit tombol mute. Bahkan kalau kalian misalkan mau nyalain lampu juga ada indikatornya, nyalain wiper juga ada indikatornya. Itu mobil ini bener-bener kayak dipikirin dari awal. Hal-hal kecil kayak gitu sih. Terus catatan-catatan juga kayak misalkan di sebelah sini. Sayangnya ini mau ngaca susah nih ya. Mau ngaca susah, nggak ada kaca di sini. Kacanya di sini sama di sini doang. Terus ada yang komen, kalau nyetir dilarang ngaca. Guys, siapa yang mau ngaca sambil nyetir? Enggak. Jadi kadang-kadang kan cewek-cewek terutama kan sebelum jalan kan mau ngaca dulu kayak gini. Spion dalam DNF biasa. Perlampuan masih halogen sayangnya, tapi masih ada tombol blueling. Di sini ada 2. Dan blueling ini gratisnya 3 tahun. Kalau misalnya setelah 3 tahun perpanjang sekitar kalau nggak salah per bulan 50.000. Ya cukup murah sih kayak gitu. Yang gue suka sekarang dia ada fitur namanya built-in navigasi atau ada petanya lah gampangnya tuh. Dia bisa tuh ngetek posisi ada di mana dan segala macam. Ini menurut gue kebantu banget. Lain-lain seperti ada arah kiblat, terus Apple CarPlay, tuh tampilnya kayak gini. Terus suhu, mode vale, mode senyap, udah sama dengan yang lama tapi tampilnya udah kayak mobil listrik banget lah ya. Pengaturan kendaraan semuanya ada di sini. Jadi termasuk kayak ada driver assistant, ada driving safety. Dan gue mau kasih lihat ya, kamera mundurnya cukup bening meskipun dia belum ada kamera 360 dan garisnya tuh ngikutin putaran setir. Tombol letak engine startnya tuh di sebelah sini teman-teman, ya kan. Terus di sini ada pengaturan AC-nya, dia masih pakai tombol-tombol. Ini kayak sistem sentuh tuh. Tuh, ya kan. Defogger depan, ini pengaturan modenya cukup lengkap. Cuman minusnya dia adalah tidak ada defogger belakang itu aja. Tapi dia masih ada kayak tombol fisik untuk pengaturan nih. Gue sendiri tuh masih old school, jadi gue masih butuh banget tombol-tombol fisik kayak gini. Apalagi kesabaran gue setipis tisu. Ini volume dari sini juga masih ada. Tuh. Jadi Apple CarPlay-nya tuh kan pakai kabel sekarang. Ini gue cabut nih, nyolokin di sini. Tapi kalau kalian baterainya habis, kalian bisa ngecas di sini. Ini praktis banget. Sebenarnya nggak terlalu butuh sih gue sih guys, karena itu ngerusak baterai juga.
terus juga suka panas. Ini port Type C, USB, sama ini power outletnya di sini nih. Tapi kalau kalian nggak mau panas, sebenarnya kalian copot aja untuk casingnya kayak gini. Dan maticnya di sini PRN-D sequential, terus ada drive mode, matiin traction control, ini matiin correction sensor. Di sini ada LXPGB auto hold, ada tempat cup holder dan ada konsolnya. Di sini tuh kelihatannya rapi banget nih. Tuh konsolnya juga cukup gede, tidak ada kayak blower AC. Cuman karena tangan gue nih agak pendek, gue orangnya kecil, ini agak mengganggu. Mungkin kalau ini dibikin agak ke depan atau bisa dimajuin, ini bakal lebih keren lagi. Setirnya tentunya sudah tilt teleskopik dan lumayan panjang. Dan di sini juga ada yang baru ya, sudah dilengkapi dengan smart cruise control yang gue nggak sabar buat nyobain nanti di jalan. Ini kepake banget buat kalian perjalanan luar kota, dia akan otomatis memperlambat sendiri gitu loh. Ini untuk lane keeping assist, lane following, pengaturan untuk MID-nya di sini. Tapi pengaturan mobilnya dia sekarang pindah di layar. Ini untuk forward collision kalian bisa atur mau jaraknya seberapa jauh gitu loh. Ini kayak shortcut, volume, tombol mute, tombol mode. Dan tuh metal clusternya jadi berasa mobil ini semakin mahal ya. Tadi gue tanya sama Radit, Dit apa yang lu gak suka Dit? Apa Dit? Oh, agak susah. Agak susah. Jujur ya, ini pendapat jujur. Tapi maksud gue gila, ini di kelasnya udah paling oke nih. Ini tampilannya kayak gini. Cuman kalau di Kartan X kalian kalau pindahin lampu sen dia nanti akan nyala lampu. Ini belum ada kamera 360-nya. Ya mungkin biar kalian larinya ke Kartan X, tapi ini juga udah cukup oke. Sudah digital semua, drive mode-nya lihat ya tuh, berubah-ubah. Wah, ganteng ya. Tuh, berubah-ubah. Ada eco, normal, sport, smart. Terus kalian geser-geser nih tekanan ban. Ini kalau pada saat lane following nanti dia akan nyala. Terus ada lagi ini informasi BBM. Terus ada arah kompas, teman-teman. Makin susah ya buat dicari celahnya, minusnya mobil ini. Gue mau ngasih lihat ya, betapa mobil ini cukup lapang. Ini tadi posisi duduk saya di depan. Nih, ini posisi duduk baris kedua. Cuman ada beberapa teman-teman yang komen baris kedua tuh agak sempit. Makanya gue selalu bilang sama teman-teman, kalau kalian beli mobil, datang lihat unit dan untuk test drive. Duduk kayak gini, cobain. Buat gue sih pas ya, jarak kepala nih. Kalian lihat cukup gede. Terus joknya captain seat, tadi beda sekitar 3 jutaan ya. Nah ini buat duduk tuh makin nyaman. Terus kalian bisa atur. Ini paling rebahan. Dan karena baris pertama tuh bolong bawahnya, nih kalian bisa naruh kaki kalian selonjoran. Ini cukup nyaman. Ini ada port Type C, ada 2 bolongan. AC blowernya di sini. Nggak takut kepanasan. Ada hand grip kiri dan kanan. Terus ada beberapa teman-teman yang bilang, aduh joknya kok nggak full kulit ya. Tapi ini kelihatan mewah sih. Mewah nggak, Dede? Mewah ya? Makin mewah ya. Ada airbags juga. Terus ini kalau kalian merasa sempit baris ketiga, ini maju dikit ya. Maju dikit. Ini, nah ini masih lega dong. Masih lega. Nggak perlu takut khawatir, aduh kasa terendah dalam keluarga ada baris ketiga. Nggak terlalu sih, karena sekarang semakin oke. Ini karena rebahan ya. Kita normalin dulu. Nah ini normalin deh. Nggak terlalu tegak juga dong. Ini direbahin. Tuh. Jaraknya masih ada sekitar hampir 1 jengkal. Ini paling tegak. Nah ini kalau dibikin paling rebah. Tempat cup holder, power outlet. Jarak kepalanya masih ada sekitar 5 ruas jari. Safety belt juga ada sih. Gitu. Jadi buat kalian lagi cari mobil keluarga low MPV, Car10, Stargazer, Carter ini patut banget dipertimbangkan. Karena bener-bener kayak bagian penumpang tuh dimanjakan. Cup holder banyak, bahkan di situ juga ada seat back table, seat back pocket, bahkan dia juga ada fitur namanya safe exit. Jadi kalau pada saat teman-teman mau keluar dari pintu baris kedua maupun baris pertama, ada mobil motor yang lewat, dia nanti ada peringatan ya, ada warning, pip pip pip. Jadi mengkhawatirkan apa kalian ditabrak sama motor atau motornya juga kesian kan gitu loh. Jadi itu buat safety kalian sudah paling oke. Sayangnya kayak misalnya perlambuan memang masih halogen biasa, tapi maksud gue ini juga nggak terlalu big deal lah ya. Setuju nggak teman-teman kalau mobil ini gue bilang adalah value for money banget. Yang gue suka tuh mobil ini ya, pada saat ini kan di lock ya, dia spionnya kan lipat nih. Pada saat kita unlock, selama lampunya tadi settingnya auto, dia otomatis nyala sendiri dan bakalan mati beberapa detik. Nah ini kepake banget buat kita kalau misalkan pengen ngecek posisi mobil ada di mana gitu loh. Dan kita coba ngobrol nih sama salesnya nih, dengan Mas siapa dan dari mana? Saya Vindra. Halo Mas Teguh. Halo Mas. Mas. Ini gue nggak tahu ya.
Gue lebih suka yang lama. Mas Fitra lebih suka yang mana? Suka yang baru dong Mas, lihat, futuristik banget. Pasti Bapak dan Ibu suka dengan modelnya. Kalau belakang gue lebih suka yang lama. Yang baru gue lebih suka yang baru ini gue lebih suka belakangnya nih, maksudnya. Depannya ya gue nggak tahu ya, mungkin gue belum bisa nerima nih. Tapi kalau konsumen gimana responnya? Konsumennya kebetulan responnya bagus Mas, dan sekedar info, Hyundai Stargazer ini adalah mobil favorit di Gias kemarin, dapat award dia. Oh, berarti lo SPK-nya banyak dong ya? Alhamdulillah Mas, ini jadi best selling kita. Nah, kalau bagian dalam ya no debat ya. Gue suka banget karena dia itu mirip kayak Palisade ya. Betul banget. Dan untuk varian yang Carlton X itu ada electric seat sama coolant juga. Betul. Bukan, kok coolant sih nyebutnya? Apa air ventilasi ya? Iya betul. Terus yang shift by wire itu juga di Carlton X ya. Betul. Next ya nanti reviewnya. Terus kasih alasan kenapa harus pilih Stargazer di gempuran apa ya? Di era-era gempuran brand Jepang. Brand Jepang, brand Cina. Karena mobil ini adalah terbukti menjadi mobil favorit di Gias kemarin dengan penjualan tertinggi juga di Gias kemarin. Jadi Bapak dan Ibu tidak perlu khawatir, cek unitnya dulu, test drive dulu, hubungi Vindra dulu sebelum mengambil keputusan memilih brand lain. Ditunggu hubungannya ya. Jadi kalau misalnya kalian ragu, datang aja buat lihat unit untuk test drive. Karena biar kalian tuh nggak beli kucing dalam karung. Terima kasih sudah nonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.